Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Indra Iskandar, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 9 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah masalah yang saya temukan di awal pembelajaran tahun 2022-2023. Video ini saya buat sebagai tugas indikator kinerja individu di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Masalah yang saya temukan di awal tahun pelajaran ini tentu saja dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11. Kebetulan kelas 11 ini adalah kelas yang baru saya ajar karena sebelumnya di kelas 10 diajar oleh guru yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, daftar isi berisi deskripsi masalah, kemudian akar masalah, alternatif solusi, dan hasil pemecahan masalah. Deskripsi masalah. Masalah yang saya temukan adalah keberagaman kemampuan membaca Al-Quran pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 9 Garut. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang guru, yaitu harus melakukan asesmen diagnostik, itu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu pendidikan agama Islam. Asesmen yang saya gunakan adalah tes keterampilan, yaitu untuk mengukur kemampuan awal peserta didik dalam membaca Al-Quran. Nah, setelah saya lakukan asesmen ini, saya klasifikasikan menjadi 3 bagian kemampuan peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik yang mampu atau memiliki kemampuan yang baik dengan indikator mampu membaca dengan fasih dan hukum tajwid yang baik dan benar. Yang kedua adalah peserta didik yang memiliki kemampuan yang cukup dengan indikator mampu membaca dengan fasih, namun ada beberapa hukum tajwid yang terlewat. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kemampuan kurang memuaskan dalam membaca Al-Quran, yaitu dengan indikator kemampuan membaca masih terbata-bata dan banyak hukum tajwid yang tidak teraplikasikan. Akar permasalahan. Setelah saya telaah dan saya amati, ada penyebab keanekaragaman kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran, yaitu adalah latar belakang pendidikan peserta didik pada tingkat sebelumnya. Yang pertama, ada peserta didik yang berasal dari sekolah umum. Yang kedua, peserta didik yang berasal dari sekolah umum berbasis agama atau SMPIT. Yang ketiga, sekolah agama baik MTS, negeri ataupun swasta. Kemudian selain pendidikan formal, keanekaragaman peserta didik dalam membaca Al-Quran dipengaruhi juga dengan ada siswa yang mengikuti pengajian, ada siswa yang tidak mengikuti pengajian. Yang ketiga, siswa yang mengikuti pengajian dengan tinggal di pesantren. Nah, alternatif solusi yang saya coba berikan kepada peserta didik ada 3 untuk mengatasi permasalahan
bahwa ada kemampuan yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pembiasaan tadarus. Yang kedua adalah pembinaan yang intensif. Yang ketiga adalah tutor teman sebaya. Pembiasaan tadarus. Pembiasaan tadarus dilakukan pada awal jam pertama, dan guru pada jam pertama akan memandu proses pembiasaan positif ini. Tujuan dari pembiasaan ini ialah sebagai sarana bagi siswa yang berkemampuan kurang untuk melatih secara perlahan kemampuan membaca Al-Quran. Dengan tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah sosialisasi, dilakukan baik itu bagi guru ataupun siswa. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga adalah evaluasi. Solusi yang kedua adalah pembinaan intensif. Pembinaan ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kemampuan kurang dalam membaca Al-Quran. Dilakukan oleh guru PAI dengan mempertimbangkan waktu dan tempat bagi siswa yang bersangkutan. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Pelaksanaan pembinaan ini tentu saja pada saat waktu mata pelajaran PAI dengan tempat yang telah disepakati, kemudian evaluasinya dilakukan secara berkala. Solusi yang ketiga yang saya coba berikan adalah tutor teman sebaya. Kegiatan ini dilakukan pada waktu mata pelajaran PAI dengan materi, elemen Al-Quran dan hadis, yang bertujuan untuk siswa bisa saling berbagi pengetahuan. Karena jika dengan guru ada rasa sungkan atau ada rasa malu, apalagi bagi siswa yang kurang bisa membaca Al-Quran. Tahapannya sama seperti tadi. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Hasil pemecahan masalah. Setelah diaplikasikannya ketiga alternatif solusi tersebut, terlihat adanya peningkatan kemampuan secara bertahap dalam membaca Al-Quran bagi siswa baru naik kelas 11. Yaitu pertama, bagi siswa yang memiliki kemampuan kurang dalam membaca Al-Quran, mulai terlihat perkembangan berupa bacaan yang mulai fasih dan mengaplikasikan hukum tajwid yang semakin baik. Yang kedua, bagi siswa yang memiliki kemampuan cukup dalam membaca Al-Quran, mulai terlihat perkembangan berupa bacaan yang tambah fasih dan mengaplikasikan hukum tajwid yang semakin baik. Ketiga, bagi siswa yang memiliki kemampuan baik dalam membaca Al-Quran, mulai terlihat perkembangan berupa dapat berbagi pengetahuan dengan temannya dan belajar menjadi tutor yang baik. Demikian video saya kali ini dalam permasalahan keanekaragaman dalam kemampuan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.